Jadi dia ngaku yang sebenarnya tuh orangnya FS katanya, tapi ngaku lagi sama orang lain katanya orangnya HS ya. Serah deh lu ya, mau lu ngaku orang mana, kayak orang gila selalu. Tapi satu hal ya, orang ini berani loh ngeplay voice note-nya orangnya FS ya, tanpa saya minta. Semua ada rekamannya, ada buktinya ya. Saya valid kalau ngomong. Ada orang yang berusaha buat nyeret gue ya ke masalahnya HS ya. Itu orang ngakunya sama gue dia orangnya FS, dia orangnya FS. Tapi ternyata setelah gue telusuri, gue baru dapat faktanya, dia ternyata jadi saksinya HS di kasusnya yang buzzer-buzzer itu. Jadi dia tuh mau mancing gue supaya gue itu kayak beli informasi gitu loh, beli informasi sama orang ini. Padahal ini orang tuh saksinya, dia saksinya. Jahat banget sih. Tapi tenang, saya ada rekamannya semua kok. Habis itu orang di BAP, besoknya itu si Taufik Sidik itu up berita katanya buzzer-buzzer yang ketangkep itu perantaranya Y, inisial Y ke si kambing. Dia bilang si kambing. Wah, Pak polisi, saya masih siap Pak kalau diperiksa Pak, bener. Biar kalian ketahuan Pak tuh, saksi palsu, memberi kesaksian palsu pas BAP. Ya sih. Wah. Oh iya sih. Iya. Kok ya sih, Allah, maksudnya bukan power bank, HT ini HT. Kan kalau mau butuh apa-apa, kalau manggil teriak-teriak tuh berisik, pakai HT. Gue nggak tahu ya di sini ada fitnahan apa lagi soal gue. Gue kok udah sih nggak nyanyi lagi? Gue nggak tahu ya. Abis ini mau ada fitnahan apa lagi buat gue. Gue tuh kadang-kadang suka mikir, tahu, Tuhan tuh baik banget sama gue, cuma ujiannya tuh kadang-kadang buset. Dikit. Yang orang yang jelek tadi itu diduga memanfaatkan momen untuk menjual informasi sana kemari. Dia berusaha menjual informasi ke gue, dan gue duga juga dia berusaha menawarkan informasi sejenis ke pihak Ibu HS. Ini dugaan saya. Jadi mungkin dia ngejual gue ke Ibu HS, dan dia juga berusaha ngejual informasi soal Ibu HS ke gue. Tapi ya karena gue tidak merasa ada kaitannya dengan masalah itu, jadi ya gue tolak gitu. Ngapain dia minta 45 juta buat rekaman suara Ibu HS. Tapi kan ya karena gue merasa ngapain buat apaan ya kan. Terus akhirnya udah gue ngeladenin. Terus tapi yang jadi janggal di sini, ternyata dia saksinya Bu HS. Nah, abis dia BAP, gue tahu dia BAP. Abis dia BAP, nah
muncullah statement dari si Fakta Sidora bahwa gue itu koordinator buzzer namanya Ferry. Jelas-jelas kalian dengar sendiri tadi, gue sendiri nggak tahu siapa yang namanya Ferry, itu dia siapa, dia ngapain, gue nggak tahu gitu loh. Tapi mereka berusaha kayak ngegiring bahwa mereka itu yang koordinir gue gitu. Untungnya Tuhan itu baik banget, gue punya rekamannya semua ya. Jadi kalian bisa simpulkan sendiri Fakta Sidora itu faktual atau tidak. Jadi ini orang ngaku ke si Dutel ya. Si jelek ini ngaku ke si Dutel kalau dia itu ketemu saya di rumah saya. Sebodoh itukah saya bawa orang yang saya nggak kenal ke rumah saya? Ya. Terus ya, ocehannya si jelek tadi itu di-up sama si Dutel. Di-up di kontennya. Ya, padahal itu tidak faktual dan sudah ada pernyataan dari si jelek tadi bahwa pernyataan dia ke Dutel itu tidak faktual, tidak sesuai fakta, ya. Tapi di-up sama si Dutel. Nah, kalian sekarang bisa simpulkan sendiri siapa-siapa aja sih nih yang nggak faktual kalau up berita, ya. Terus abis itu dia bilang, oh saya bisa kasih kakak rekaman suara HS buat apa? Iya karena ini ada itu nggak ada ngurusin beginian beneran dah, setahu gua gitu ya. Terus disebutkan angka 45 juta ya untuk rekaman suara Ibu HS yang ingin ngabisin juragan sama istrinya. Maksudnya ingin nyeret-nyeret lah ke kasus ini, kasus buzzer. Tapi setelah gue pikir-pikir, ngapain? Buat apa? Mereka nggak ada kaitannya gitu loh. Apaan nih yang diributin lo, apaan gitu loh. Makanya tidak gue sampaikan karena gue tahu pertama nggak ada kaitannya ya. Kedua, gue yakin juga Ibu HS juga nggak punya pikiran sejahat itu gitu loh untuk melibatkan si A si B demi kepentingan pribadi gitu loh. Nah ini orang sih yang sebenarnya bahaya ya, si jelek tadi yang sebenarnya bahaya. Jadi dia ngaku yang sebenarnya tuh orangnya FS katanya, tapi ngaku lagi sama orang lain katanya orangnya HS ya. Serah deh lo ya, mau lu ngaku orang mana kayak orang gila selalu. Tapi satu hal ya, orang ini berani loh ngeplay voice note-nya orangnya FS ya, tanpa saya minta, semua ada rekamannya, ada buktinya ya, saya valid kalau ngomong. Dan ya lu mau apa gitu loh. Ini yang lu bilang juragan, yang lu bilang istrinya juragan, itu nggak punya masalah sama yang lu sebutin tadi, nggak ada masalah gitu. Kenapa dia ada-adain masalah? Karena apa? Ya inilah dia mau nyari duit nih di sini. Dan sudah ada pernyataan dari si jelek tadi bahwa dia memang BU. Jadi untuk pihak FS, untuk pihak HS, walaupun kita tidak sejalan, tapi saya sebagai sebagai pegiat media sosial lah ya, saya mengingatkan bahwa hati-hati sama orang yang jelek tadi ya. Kalau misalnya ada urusan pekerjaan, cut, trust me, cut, bahaya. Jadi ada baiknya lebih selektif lagi untuk menaruh kepercayaan kepada seseorang. Thank you. Dan untuk beberapa pihak yang mencoba untuk menyingkirkan gue, untuk menumbangkan gue ya, tolong deh ya, semakin lo pengen nyingkirin gue tuh ngeliatnya kayak gila ya, pencapaian gue luar biasa ya, sampai didengkiin sama orang. Ya kalau lu nggak merasa dengki sama gue, udah lu sportif aja, udah bisa secara sehat bro. Jadi kalau kata Robi Tremonti, jangan diplesetin ya, jangan dipelintir. Ini bukan Ibu HS atau FS-nya yang ingin menyeret gue, tapi ini ada orang yang ingin menjual informasi ke gua, ke HS atau ke FS ya, itu untuk kepentingan pribadi. Jadi dia ke FS sama HS ngejual gue, ke gue juga ngejual HS. Tapi kalau dari pihak saya sendiri itu nggak berhasil ya, nggak berhasil. Cuma saya nggak tahu kalau dari pihak lain tuh berhasil apa enggak. Itu aja sih pesan gue ya. Hati-hati sama si jelek tadi ya, Bu HS, Bu FS. Hati-hati sama si jelek ya. Buat lu Dutel sama Taufik Sidik, Fakta Sidora, urusan lu masih panjang sama gue.